sahabat Kompas TV, selamat datang berjumpa lagi di Polling Podcast Keliling. Kali ini bersama saya Paskali Siswari. Nah sahabat Kompas TV, UMKM ini jadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi. Nah di saat yang sama, transisi ekonomi hijau juga sedang didorong untuk terus dikembangkan. World Economic Forum 2020 memproyeksi akan ada peluang bisnis baru dari transisi hijau ini senilai 10,1 triliun dolar Amerika dan bisa membuka 395 juta lapangan pekerjaan baru. Ini tentu jadi peluang yang cukup ciamik, terutama bagi para UMKM. Kita akan ngobrol-ngobrol kali ini bersama Francisca Esa, Manajer Mikro Business Development BRI. Halo, Mbak Ica. Halo, apa kabar? Baik, Oke, kita sekarang akan ngobrol banyak soal UMKM. Tapi sebelumnya mungkin yang menarik adalah soal transisi hijau ini nih, yang kayaknya proyeksinya angkanya cukup oke ya, lumayan. Nah, menurut Mbak Ica sendiri bagaimana? Bahwa sebenarnya ESG ya, atau ekonomi hijau itu memang sekarang ini lagi concern di semua lini, termasuk dari sisi perbankan. Kita bisa lihat bahwa nanti dengan adanya ekonomi hijau itu diproyeksikan akan membuka lapangan pekerjaan baru, itu sebesar 395.000 lapangan pekerja baru. Jadi memang banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan yang akan bisa muncul kembali dengan adanya ekonomi hijau ini. Tentu saja beberapa lapangan pekerjaan baru ini lebih banyak di sisi UMKM-nya, misalkan dari sisi tourism, kemudian dari sisi UMKM, juga dari sisi bisnis-bisnis yang lain yang juga melibatkan banyak sekali anak-anak muda tentunya. Dan juga dengan adanya ekonomi hijau ini harapannya kita bukan hanya membuka lapangan pekerjaan yang baru, tapi juga ini dari sisi perbankan ibaratnya ada bisnis baru yang tercreate di sini, dan juga ini efeknya akan berlipat gitu, nggak cuma buat yang buka lapangan pekerjaan aja, tapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Karena UMKM sendiri kan pada dasarnya dia membuka bisnisnya tuh bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi lebih dari itu kita melihat potensi UMKM ini adalah bagaimana dia memberdayakan masyarakat sekitarnya, itu sih. Ini yang memang diharapkan, ada efek domino yang terjadi dari UMKM yang mengambil peran penting di ESG ini. Kira-kira sektor ataupun peran penting UMKM yang bisa didorong di ESG ini supaya hasilnya maksimal ini apa sih Mbak Ica? Kalau dari sisi sektor apa ya berarti ya yang bisa didorong untuk ESG ini pastinya UMKM. Oke. Pastinya UMKM. Kenapa? Karena kita lihat sendiri dari portofolio BRI itu 65%-nya kita dorong ke sektor UMKM, dan saat ini juga memang dari sisi ESG 88%-nya kita pembiayaan ada di sisi UMKM. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa sih ibaratnya BRI ini concern banget gitu ya ke UMKM? Ya karena kita melihat UMKM ini dari sisi bisnisnya bagus, resilience, kita lihat bahwa dia tuh dengan banyak sekali tekanan, tapi UMKM ini tetap tangguh gitu. Kita melihat banyak bisnis yang ibaratnya hidup terus nanti redup lagi, tapi tidak dengan UMKM. Kenapa tidak dengan UMKM ini? Kenapa dia nggak bisa? Bukan nggak bisa ya, maksud saya resiliensinya tuh lebih bagus daripada bisnis-bisnis yang lain. Itu karena mereka tuh ada sisi sosialnya. Jadi dari sisi sosialnya itu apa? Karena mereka ini memberdayakan masyarakat sekitarnya. Kita lihat bahwa misalnya kita berkunjung ke satu UMKM, terus kita tanya nih Mbak, Bapak Ibu pekerjanya dari mana? Pasti tetangganya, saudaranya, kerabatnya. Dia tidak hanya memikirkan bisnis untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu dia bisa dibilang lebih tangguh. Yang kedua, kenapa UMKM ini juga kita sasar? Karena mereka tuh tipikal yang mau terus untuk belajar. Nah, di sanalah ruang BRI untuk masuk, bahwa kita melihat ada nih 45 juta UMKM di Indonesia. Tapi masih 15 juta aja nih Mbak, ternyata yang bisa mengakses layanan perbankan. Artinya bukan cuma layanan pinjaman aja ya, begitu juga dengan simpanan. Artinya mereka tuh menabungnya nggak di bank, mereka permodalannya juga nggak di bank gitu. Tapi bagaimana pendekatan yang BRI lakukan itu bukan hanya untuk menawarkan pinjaman aja atau nggak juga jualan simpanan aja, tapi yang kita tawarkan adalah sisi pemberdayaannya. Jadi mereka nanti akan tergantung gitu sama kita, karena kita ibaratnya yang menemani mereka
mulai dari nol sampai dengan bisnis mereka naik kelas ya kita menyebutnya, itu kita dampingin terus. Mulai pertama kita masuk misalnya dari sisi pinjaman, kemudian gimana sih Bu memanfaatkan pinjaman ini untuk bisa create bisnis yang lebih bagus, kita dampingi. Ibu gimana sih cara mengelola keuangannya, kita dampingi, kita arahkan untuk menabung dan juga berinvestasi. Jadi memang kita pengennya masuk ke UMKM itu sedalam itu gitu Mbak. Nggak cuma dari sisi pinjaman ataupun simpanan, ibaratnya pembiayaan yang berbau duit aja, tapi lebih dari itu kita pengen UMKM di Indonesia ini lebih maju karena mereka punya pengetahuan yang juga terus untuk bisa di-develop gitu. Karena pada akhirnya akan sesuai dengan visi misi ESG itu environment, social, dan juga governance tadi. Kalau bicara soal ESG, kita lepas dulu UMKM-nya, saya tertarik dengan ESG ini. Apa aja sih? Tadi sudah UMKM, tapi adakah hal lain yang sudah BRI lakukan di ESG ini? Itulah, kalau misalkan BRI kan ibaratnya kita berbicara tentang corporate ya. Di mikro sendiri, karena saya di Direktorat Bisnis Mikro, kita sudah melakukan beberapa pengembangan proses bisnis yang terkait dengan ESG. Misalkan nih, dulu kalau kita sebagai tenaga pemasar, misalkan Mbak mengajukan pinjaman, itu pasti harus ke kantor, tanda tangan berkas banyak banget. Tapi sekarang udah enggak, karena kita sudah punya ibaratnya digitalisasi sebagai salah satu jalan kita untuk menuju ESG. Ada Brispot namanya. Jadi kalau kita datang ke tempat nasabah, kita cuma pegang handphone aja sebagai tenaga pemasar. Jadi handphone itu udah super canggih deh. Kita udah bisa mengajukan pinjaman, udah tahu berapa pinjaman yang dibutuhkan. Kemudian kita juga akan direkomendasikan untuk menawarkan produk yang lain, misalkan investasi maupun produk tabungan kepada nasabah yang kita kunjungi. Pun juga nasabahnya nggak perlu ke kantor lagi karena tanda tangan udah bisa langsung dari rumahnya. Begitu juga dari situ, dari satu Brispot itu aja Mbak, itu kita bisa menghemat sekitar 12.000 kertas setiap tahunnya. Bayangkan berapa pohon yang kita selamatkan dari situ, ibaratnya kayak gitu ya. Dan berapa listrik yang bisa kita hemat dari kita tidak menggunakan komputer di kantor gitu. Jadi memang kita create bisnisnya sudah sampai sejauh itu. Begitu juga dari sisi tabungan. Misalkan sekarang orang nggak perlu lagi untuk datang ke kantor BRI untuk buka tabungan, karena buka tabungan digital saving, simpanan digital saving itu bisa dari mana aja. Tinggal buka digital saving BRI, itu nanti akan bisa kita buka tabungan Simpedes. Jadi di mana aja kita bisa bukanya. Dan kalau kita misalkan udah punya Brimo, pengen tambah tabungan yang lain, juga bisa buka rekening baru. Jadi di mana aja nggak harus ke kantor, kita bisa melakukan aktivitas perbankan. Nah inilah yang juga kita sasar. Kalau tadi kita berarti melihat 30 juta UMKM yang belum tersentuh, padahal ada juga riset yang juga mengatakan bahwa sebenarnya pertumbuhan orang yang menggunakan internet atau user internet ini 400% loh Mbak, mulai 2011 sampai 2022. Nah, kemanakah si 400% ini gitu kan? Jadinya jadi pertanyaan buat kita dan juga tantangan juga. Karena sebenarnya mereka main internet untuk apa gitu kan? Jadi pendekatan seperti apa yang perlu kita lakukan supaya mereka yang sampai dengan 400% kenaikan user internet tadi itu bisa main digitalnya juga bukan cuma untuk sosmed ibaratnya, tapi juga untuk pengembangan usaha, untuk perbankan, kayak gitu sih. Menjadi usaha yang lebih produktif sebenarnya. Betul. Ada kenaikan 400%, tapi kalau melihat data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, ini sebenarnya pelaku UMKM yang baru masuk digital baru kurang dari 18 juta bahkan. Betul. Kecil sekali. Ini yang mau diraih dan yang belum masuk perbankan tadi ada lebih banyak lagi. Nah, ini gimana Mbak Ica melihatnya? Nah, itu juga satu tantangan juga nih Mbak. Banyak banget ya tantangannya. Karena gini, sebenarnya 17 juta itu udah termasuk berarti dari 45 juta UMKM ya. 17 juta diantaranya atau 18 juta diantaranya itu yang sudah melek digital. Sisanya belum melek digital. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa ibaratnya membuka mata UMKM ini untuk bisa lebih bersahabat dengan digital ini? Salah satunya kita punya yang namanya Link UMKM. Link UMKM itu apa? Link UMKM itu platform untuk UMKM mengembangkan dirinya
itu di sana tuh kita bisa ngecek, ibaratnya kita bisa self diagnose. Kalau saya punya usaha, misalkan saya punya usaha hijab gitu ya, saya self diagnose. Sebenarnya posisi UMKM saya ini ada di mana sih? Apakah tradisional, moderate, atau saya ini udah UMKM yang modern? Dan strategi apa yang harus saya lakukan? Nah, di situ bisa nanti Mbak, ibaratnya kayak self-diagnose gitu lah. Misalkan saya masih tradisional, nanti apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa jadi modern, kayak gitu. Jadi kita bertahap. Ada juga kita buat namanya Pojok Mantri Desa, di mana teman-teman tenaga mantri itu adalah tenaga pemasar BRI yang ada di unit-unit gitu ya Mbak. Banyak sekali jumlahnya 27.000. Nah itu yang kita jadikan sebagai financial advisor, juga dia juga mengajarkan tentang digital literacy. Jadi mereka adalah ibaratnya duta digitalnya Bank BRI. Kalau misalkan kita berbicara, kita datang ke desa-desa, sosialisasi, itu mantrinya ngajarin Mbak, misalkan Bapak, Ibu udah punya handphone, coba Bu, ini Bu, buat pengembangan usaha nih buka ini. Kemudian cara foto yang baik tuh kayak gini Bu, gitu misalkan. Nah itu memang kita mendelegasikan tugas itu kepada teman-teman mantri supaya UMKM yang di desa itu bisa dapat insight-insight baru yang mungkin mereka kalau browsing sendiri bingung gitu ya, keywords-nya apa, kita dapetnya seperti apa. Nah itu kita emang harus human touch ya, harus kita dekati secara langsung. Dan juga yang spesial juga yang kita akan lakukan secara besar-besarannya adalah Pesta Rakyat Simpedes. Dimana Pesta Rakyat Simpedes ini bukan cuman untuk, ibaratnya bukan cuman event hiburan aja, tapi di situ juga kita ada edukasinya nih Mbak. Edukasinya seperti apa? Jadi nanti ada kelas-kelas UMKM di situ. Jadi yang biasa kita lakukan menyebar ibaratnya mantri-mantri ini di wilayah kerja masing-masing, sekarang ini kita fokuskan di satu wilayah gitu. Jadi kita bikin kelas yang gede banget untuk memberikan edukasi kepada UMKM ini. Namanya kelas UMKM. Ada banyak lagi sih di Pesta Rakyat Simpedes ini, bisa dapat banyak hal gitu ya. Jadi nggak cuma dapat hiburan aja, tapi dari sisi knowledge, ilmu-ilmu baru, kemudian jejaring gitu juga akan bisa dapat gitu. Kita bicara nanti soal Pesta Rakyat Simpedes karena pasti banyak yang bisa diulik. Tapi kita bicara tadi soal aplikasi self diagnose itu. Sangat menarik karena sangat membantu UMKM terutama mereka yang tidak tinggal di kota, yang kesempatannya tidak seluas yang tinggal di kota. Itu berarti terbukakah untuk semua UMKM yang ada di pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Betul, sangat terbuka. Jadi bahkan kita sebenarnya pendaftarannya cukup mudah ya Mbak. Kita paling cuma registrasi, kayak kita registrasi sosial media, nanti kita loginnya pakai NIK kita. Itu kenapa kita harus pakai NIK? Karena kita pengen tahu juga nih, sebenarnya ini kita juga ada kerja sama kementerian juga. Kita pengen tahu juga sih berapa sih sebenarnya UMKM yang ada di Indonesia ini gitu. Bener nggak sih data 45 juta itu? Nah, salah satu proof-nya tuh dari link UMKM ini. Tapi memang link UMKM ini semuanya bisa mendaftar. Jadi nggak cuman nasabah BRI aja, tapi dari situlah entry gate mungkin ya, entry gate dari UMKM kita ini bisa tertarik dengan BRI gitu. Oh ternyata kalau ibaratnya kayak platform belajar yang lain ada subscribe gitu ya. Kalau misalkan pengen dapat informasi lebih lanjut, nah ini misalkan kamu harus jadi nasabah Simpedes BRI kayak gitu-gitu sih. Tapi untuk masuk aja sih sebenarnya semuanya bisa. Bisa sebenarnya. Tapi dari cerita tadi mitra-mitra yang ada di daerah-daerah yang istilahnya jemput bola mereka-mereka yang ada di daerah itu, ada nggak sih tantangan dan juga kendala yang sebenarnya selama ini dialami untuk UMKM yang tinggal di daerah-daerah tersebut? Karena mereka kan ini butuh pendampingan untuk supaya mungkin ada pinjaman dan juga simpanan yang akhirnya bisa berujung pada yang produktif. Jangan sampai pinjamannya jadi tidak produktif begitu. Betul. Ada tantangan dan kendala kah yang dialami? Yang dialami teman-teman di lapangan pasti ada ya Mbak ya. Pasti ada aja tantangan yang dihadapi. Pertama mungkin dari sisi keterjangkauan ya. Karena meskipun BRI ini ada banyak sekali unit kerjanya, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa untuk menuju ke suatu desa itu, untuk menuju ke satu wilayah yang ada UMKM-nya itu, pasti dibutuhkan effort yang luar biasa. Beberapa mantri juga harus ibaratnya sampai nginep di rumahnya di desa itu untuk bisa dapat bisnis yang ada di situ. Tapi kendala itu sih sebenarnya kendala yang nggak ini ya Mbak, maksudnya masih bisa diatasi lah. Salah satunya dengan digital. Begitu juga kendala yang kedua,
tentang digital itu sendiri. Misalkan kita tahu bahwa sebenarnya memang internet di Indonesia ini udah ibaratnya 80% masyarakat di Indonesia ini udah melek internet. Tapi seberapa sih konsentrasi orang-orang ini, di mana sih sebenarnya orang yang melek internet? Ternyata yang melek internet itu juga masih di sekitar Sumatera, Jawa, dan Bali. Sementara di lain wilayah itu juga masih belum ada internet bahkan mungkin mereka tahu internet tapi sinyalnya nggak ada gitu. Jadi tetap aja mereka akan kesulitan dari sisi itu. Makanya masih dibutuhkan human touch itu tadi, karena kita harus datang ke lokasi-lokasi yang memang susah aksesnya untuk internet kayak gitu-gitu. Jadi yang pertama mungkin dari luasnya wilayah Indonesia ini, yang kedua dari belum meratanya koneksi internet yang ada di Indonesia ini, dan yang ketiga sebenarnya dari UMKM ini sendiri, nggak semua UMKM, tapi ada beberapa yang mungkin merasa sudah cukup sampai di sini. Maksudnya saya udah punya pengetahuan yang cukup dan bisnis saya seperti ini udah alhamdulillah gitu. Jadi nggak ada motivasi mereka untuk menaik kelaskan bisnisnya. Nah itu juga tantangan tersendiri, makanya itu kita bikin juga kelas-kelas di rumah BUMN untuk bikin motivasi supaya mereka ini nggak cuman berpuas diri sampai dengan di sini aja, tapi mereka ada cita-cita nanti untuk menaik kelaskan, untuk ekspor bahkan, nah kayak gitu-gitu sih. Oke, apakah berarti Pesta Rakyat Simpedes ini jadi salah satu cara juga untuk merich mereka-mereka UMKM yang masih belum terjamah oleh perbankan, yang masih harus didorong gitu supaya ayo bisa loh naik kelas supaya tetap goalnya lebih tinggi lagi gitu? Betul banget, karena gini sih Mbak Paskalis, bahwa Pesta Rakyat Simpedes ini ibaratnya orang pasti berpikir, aku kesana mungkin hanya dapat hiburan aja, mungkin aku hanya bisa nonton konser atau jajan gitu ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu kan, Pesta Rakyat Simpedes ini ada 6 pilar, 6 P. Jadi yang pertama itu ada pawai, ada panggung, ada pasar, pojok eksis, panen, dan juga peduli. Dari semua 6 pilar ini, kita pengen masyarakat itu datang itu karena pengen merasakan manfaatnya, experience-nya. Misalnya dari pawai. Dari pawai itu kita bisa dapat, jadi kita juga di situ melaksanakan yang namanya literasi digital dan juga literasi finansial itu tadi. Jadi kita datang ke pasar-pasar, kita datang ke pusat-pusat ekonomi untuk mengajarkan kepada mereka tentang literasi finansial dan juga literasi digital. Harapannya dengan mereka bisa tahu tentang literasi finansial dan digital, mereka akan dekat dengan BRI dan bisa menjadi bagian dari ekosistem BRI. Gitu. Kemudian yang kedua ada panggung. Di panggung ini kalau misalkan di panggung-panggung yang lain gitu ya, biasanya hanya menghadirkan artis-artis kenamaan ibu kota. Tapi di Pesta Rakyat Simpedes di panggung ini UMKM juga ikut terlibat. Terlibatnya dalam apa? Di situ nanti kita akan ada talk show, ada workshop. Jadi UMKM yang hebat-hebat di wilayah yang akan kita kunjungi nanti akan kita undang di PRS, dan mereka lah yang akan memberikan testimoni bagaimana caranya untuk menjadi UMKM hebat seperti mereka. Begitu juga nanti kita akan undang penggiat-penggiat UMKM, biasanya kan ada selebriti atau mungkin selebgram yang dia memang dekat dengan UMKM. Kita juga akan menghadirkan mereka. Begitu juga dengan expert-expert UMKM, kita juga akan hadirkan. Jadi kita di satu talk show yang sama, kita akan melihat bagaimana UMKM itu menceritakan tentang bisnisnya, bagaimana pengamat atau ekspertis menilai bisnis UMKM tersebut, dan bagaimana dari sisi selebriti ini ibaratnya mengendorse gitu ya, mengendorse pentingnya UMKM ini untuk kemajuan ekonomi di Indonesia. Ada workshop juga. Workshop itu bedanya sama talk show. Kalau workshop nanti kita bisa langsung praktek ibaratnya. Misalkan yang sering UMKM tidak sadari adalah yang paling pertama mungkin pengambilan gambar. Misalnya produknya bagus banget nih, tenunnya bagus banget, handmade, bagus lah. Tapi mereka tidak bisa menghadirkan story dari tenun itu. Maka itu harga jualnya akan kalah dengan UMKM yang bisa menghadirkan story di balik produknya. Nah itu nanti akan kita berikan edukasi-edukasi seperti itu. Selain nanti tentunya pasti akan ada hiburan juga, akan ada
pasar itu UMKM binaan kita nih Mbak. Ada dari kuliner, ada juga UMKM unggulan dari klaster yang ada di wilayah kita untuk bisa ikut bergabung jualan di sana, bertemu dengan jejaring yang ada di sana. Jadi nggak cuma jualan aja, tapi biasanya kan kalau kita pameran, misalkan saya jual tenun, ada juga yang jualan baju, tenun saya dibeli sama yang jualan baju jadi bahan. Nah, kita sediakan ibaratnya ruang untuk itu semua kepada para UMKM ini. Begitu juga dengan pasar yang di kulinernya, kita pengen mengangkat kuliner-kuliner lokal yang memang pantas untuk menjadi juara di wilayahnya. Seperti itu. Jadi memang banyak sekali. Nanti juga akan ada peduli, kemudian peduli itu kayak misalkan donor darah, cek kesehatan gratis, kemudian nanti juga kita akan ada pemecahan rekor muri, tapi nanti akan kita spill karena nanti pada nggak datang PRS yang dikasih tahu nih kayaknya. Tapi yang jelas gini sih Mbak, harapannya nanti datang ke PRS itu karena kita butuh manfaatnya gitu. Jadi orang nggak cuma melihat PRS ini, oh ini cuma hiburan aja, enggak. Tapi datang ke sana tuh karena kita pengen dapat banyak edukasi di dalamnya. Apa sih yang bisa kita dapat dari PRS? Yuk datang aja dulu gitu lah ibaratnya. Karena pasti penasaran banget, tadi lengkap banget kan soalnya dari A sampai Z ada. Tapi ini gratis nggak sih? Ini penting nih buat, ya kan? Kalau orang tuh harus gratis-gratis langsung seneng Mbak Ica. Langsung seneng ya? Yang penting nggak keluarin duit ya? Bener. Yang pastinya semua ini gratis karena ini semua sebagai salah satu dukungan kita untuk UMKM yang ada di Indonesia. Pengen belajar gratis, yuk datang ke PRS. Pengen kenalan gratis, yuk datang ke PRS gitu lah. Pengen dapat edukasi finansial gratis, yuk datang ke PRS gitu. Jadi ini benar-benar nggak ada ruginya buat datang karena nggak ngeluarin Rp1 pun ya. Malah dapat ilmu yang nilainya udah nggak bisa dinilai itu dari yang dikasih BRI. Betul. Dan pasti hadiahnya juga banyak banget karena tadi kan ada juga penting. Panen ya, ada panen. Nah itu hadiahnya pasti banyak banget, apalagi kalau udah jadi nasabah BRI, nasabah Simpedes di PRS itu hadiahnya menaranya udah sampai setinggi menara Eiffel kayaknya Mbak. Oke. Abis ini saya boleh daftar? Boleh dong. Saya langsung tertarik. Ini tapi ada di mana aja Mbak Ica? Pesta Rakyat Simpedes ini akan digelar? Pesta Rakyat Simpedes ini sebenarnya kita gelar di 397 kota yang ada di Indonesia. Tapi kita bagi lagi di mana nanti ada namanya PRS utama, PRS teritorial, dan juga PRS reguler gitu. Jadi untuk PRS utama kita akan ada di 11 kota. Untuk PRS teritori kita akan ada di 14 kota, dan sisanya adalah PRS reguler yang kotanya banyak banget, saya nggak hafal. Karena itu berarti hampir 400-an lebih. Betul. Yang akan digelar PRS ini. Harapannya apa sih menggelar sampai ke 400-an lebih kota ini dari PRS ini? Harapannya PRS ini jadi tujuan gitu ya bagi para UMKM. Bukan cuma PRS-nya aja sih, kan PRS Pesta Rakyat Simpedes. Tapi Simpedesnya ini menjadi tujuan untuk para UMKM kembali gitu ya. Jadi UMKM ini jangan jauh-jauh deh cari-cari kemana-mana tentang edukasi, jangan jauh-jauh cari-cari kemana tentang literasi finansial. Yuk balik lagi ke Simpedes, ibaratnya kayak gitu. Jadi PRS ini adalah momentum untuk para UMKM bisa berkumpul, bisa mendapatkan literasi finansial, literasi digital, dan juga untuk teman-teman UMKM ini bisa dapat knowledge yang lebih banyak tentang pengembangan usahanya. Jadi harapannya PRS ini memang ini spesial kita hadirkan untuk para UMKM ataupun teman-teman yang memang masih dalam hatinya tuh pengen nih jadi entrepreneur tapi belum berani. Yuk datang aja dulu karena nanti bisa melihat, ibaratnya kita bisa ngelihat showcase UMKM hebat yang ada di wilayahnya itu dan bisa langsung belajar tanya-tanya seperti itu. Wah seru banget. Ini digitalnya apakah juga akan ada di PRS ini? Ya tentu saja dong, karena PRS kita kali ini akan secara hybrid ya. Jadi secara offline ada, di online juga ada, dan juga tentu saja nanti akan live langsung di Kompas TV. Wah asik banget. Ini kalau online-nya berarti apa nanti konsepnya? Apakah yang di kota lain yang tidak ada PRS ini bisa mengakses atau gimana Mbak Ica? Tentu, jadi nanti pengennya tuh teman-teman yang ada di kota lain yang mungkin masih nggak tahu PRS-nya ada di mana, karena PRS-nya 400 kota ini banyak banget. Mungkin kalau PRS utama nggak ada, pasti ada PRS reguler. Kalau PRS reguler ada, pasti nanti akan ada PRS teritori. Jadi teman-teman bisa datang ke PRS
yang di wilayahnya masing-masing. Tapi kalau misalkan memang nggak berkesempatan untuk hadir langsung, bisa nonton melalui televisi. Jadi teman-teman bisa dapat experience-nya PRS itu seperti apa, nanti kita akan hadirkan di layar televisi. Oke, jadi tetap ada kesempatan buat mereka-mereka UMKM yang tidak ada, belum dapat PRS di kotanya. Tapi kalau mau tahu nih Mbak, aduh kota saya ada nggak ya nih kira-kira PRS-nya? Nah, infonya bisa didapat di mana? Nah, nanti teman-teman bisa langsung akses di Instagram Bank BRI, Facebook Bank BRI, dan Twitter Bank BRI. Di situ akan ada informasi lengkap tentang PRS-nya di mana aja, kapan dilakukannya. Nah, itu pasti akan ada lengkap di sana. Nah, di 6P yang juga tadi Mbak Ica udah cerita, ada salah satu pilarnya adalah membentuk jaringan, membentuk ekosistem bisnis dan juga partnership bisnis dengan komunitas setempat. Nah, Mbak Ica boleh cerita lagi itu gimana sih nanti konsepnya? Nah, sebenarnya secara existing kan partnership bisnis ini kita bentuk di rumah BUMN, Mbak. Jadi di rumah BUMN ini kita mengumpulkan banyak UMKM dari berbagai sektor gitu ya, untuk bisa saling bertukar pikiran, kemudian upgrade knowledge di rumah BUMN ini. Tapi kita buat lebih besar di PRS. Nantinya mungkin kalau pengen lebih besar lagi adalah di Brilliantpreneur, yang kita nanti kalau Brilliantpreneur kan skalanya udah sampai partnership sampai ekspor ya. Tapi kalau dari PRS ini sendiri kita akan menjadi mulai gitu ya, pemulai atau entry gate-nya dari para UMKM ini membuka jejaring dengan UMKM-UMKM yang lainnya. Tentunya nanti kalau tadi nggak cuma di rumah BUMN aja, tapi ketika kita ngisi link UMKM, itu nanti kita ibaratnya kayak punya kartu digital bahwa yang membuktikan bahwa kita tuh sebagai UMKM. Nanti di situ kan kita bisa melihat, oh kita nih udah berpartner dengan siapa aja nih UMKM yang juga bergabung di link UMKM. Tapi misalkan dia belum bergabung di link UMKM, nanti bisa bergabung di rumah BUMN sebagai tempat offline-nya, ibaratnya offline-nya kita bisa gathering bareng dengan para pelaku UMKM yang lainnya. Jadi membentuk ekosistemnya sih seperti itu. Bisa juga seperti ini Mbak, karena beberapa UMKM itu biasanya tipikalnya adalah berkumpul. Jadi adalah klaster-klaster gitu ya. Sekarang ini ada sekitar 1.000 klaster binaan BRI yang itu nih yang nantinya pengennya dari PRS ini kita akan menghadirkan klaster-klaster baru di wilayah-wilayah yang ada PRS-nya. Tapi itu terbuka kah buat semua UMKM atau hanya UMKM binaan BRI saja? Terbuka untuk semua UMKM, boleh langsung datang ke rumah BUMN. Nanti di situ ada petugas, namanya petugas rumah BUMN yang membantu teman-teman untuk bisa misalnya pengen jadi bagian dari rumah BUMN, gimana sih caranya? Pengen kenalan sama anggota rumah BUMN, gimana sih caranya? Nanti akan dijelaskan sama petugasnya. Pun tidak dipungut biaya ya? Tidak dipungut biaya dong, tentu saja. Oke. Kita bicara lagi soal meraih mereka-mereka nih UMKM yang belum bisa terjamah oleh perbankan. Seberapa banyak sih Mbak Ica Pesta Rakyat Simpedes ini bisa meraih mereka-mereka UMKM yang belum bisa terjamah perbankan? Nah, ini sebenarnya jatuhnya jadi ke KPI kita ya. Jadi sebenarnya kita pengen ya nih Mbak, Pesta Rakyat Simpedes ini di setiap titiknya kita minimal ada 5.000 orang yang datang untuk 5.000 UMKM yang datang untuk belajar di Pesta Rakyat Simpedes. Jadi di setiap titik di PRS utama minimal 5.000 orang, ini nanti bisa kita kalikan aja sampai dengan 11 titik nanti kita akan ada PRS utama dan PRS teritori. Tentunya karena wilayahnya kotanya mungkin lebih kecil dibanding kota-kota yang kita pilih sebagai PRS utama, KPI-nya di bawah 5.000, tapi yang kita harapkan juga masih ribuan orang yang akan datang ke PRS karena kita targetnya tadi kan kita akan menjangkau 30 juta UMKM ya Mbak. Tapi kita mulai dengan berapa ribu, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan event-event berikutnya. Oke, 5.000 ini adalah mereka yang di luar binaan UMKM BRI atau bersama dengan UMKM binaan BRI? Bersama dengan UMKM BRI. Jadi kita ada 5.000 sampai 10.000 sih target kita. Di kota-kota tertentu yang memang kapasitasnya cukup besar, kita harapkan bisa sampai 10.000. Tapi kalau memang kapasitasnya tidak memungkinkan, karena memang juga kapasitas masih dibatasi ya. Jadi kita harapkan 5.000 UMKM bisa gabung bersama kita di PRS ini. Oke, ini seru banget karena sekali lagi ini kesempatan emas
gampang banget, tinggal melangkahkan kaki, daftar, dan bisa mendapatkan semua yang dibutuhkan oleh UMKM ini. Betul. Ini mulai Bahkan kapan? nggak perlu daftar loh Mbak. Oh, langsung datang Langsung aja? datang aja. Wah, Langsung jadi datang sebenarnya nggak perlu susah-susah payah ya? Nggak usah. Langsung datang. Berarti yang harus juga dicatat adalah kapan sih PRS ini? PRS ini akan ada di 11 titik. Untuk yang pertama, nanti akan hadir mulai dari 24, 25, 26 Juni besok di Malang. Oke. Nanti akan lanjut setiap bulannya, kita akan roadshow di 11 kota. Jadi nanti untuk tanggal-tanggal berikutnya, pantengin aja di sosial media Bank BRI. Oke, jadi yang paling dekat adalah warga Malang ya? Warga Malang. 24, 25, 26 Juni, 3 hari. Pantengin Instagramnya BRI karena semuanya sudah lengkap, informasi di sana gratis, nggak perlu daftar, langsung datang aja. Langsung datang aja. Oke, Mbak Ica terima kasih banyak. Semoga perbincangan ini tentunya bisa menambah manfaat buat para UMKM yang mungkin yang sudah mulai atau yang lagi punya keinginan untuk naik kelas supaya bisa menjadi pilar yang baik juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Betul sekali. Dan mungkin satu Mbak, Boleh? Mbak Paskalis, ini karena kita BRI itu sangat dekat sama UMKM, kita mau ngucapin terima kasih ke UMKM karena UMKM itu adalah pahlawan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Terima kasih dan semangat untuk teman-teman yang pengen jadi UMKM. Oke, semangat teman-teman karena langkahnya mudah nih, udah disediakan oleh BRI. Jangan lupa datang ke PRS yang ada di kota-kota Anda. Jangan lupa juga untuk cari informasinya di akun resmi media sosial BRI. Mbak Ica terima kasih banyak sudah berbincang di polling kali ini. Sehat selalu, semangat, dan tentunya PRS semoga sukses dan lancar sampai selesai. Terima kasih Mbak Ica. Dan sahabat Kompas TV, kami akhiri polling kali ini. Kita berjumpa di podcast keliling di episode berikutnya. Saya Paskalis Siswari, sampai jumpa.